Kita sudah membahas tentang peserta didik. Lalu, siapa yang disebut dengan pendidik? Pada dasarnya, secara umum masyarakat yang sudah dewasa atau orang yang sudah dewasa dalam masyarakat dapat menjadi pendidik karena setiap orang dewasa mempunyai ciri adanya tanggung jawab. Termasuk tanggung jawab mendidik anak yang belum dewasa untuk mencapai tingkat kedewasaannya. Secara umum, kedewasaan itu dapat disifati gejala-gejala kepribadiannya sebagai berikut. Nah, ini yang pertama, ciri pendidik. Yaitu, yang pertama adalah manusia yang memiliki pandangan hidup, prinsip hidup, dan yang pasti dan tetap. Artinya dia sudah mempunyai prinsip-prinsip, oh ini toh yang baik dan yang benar. Kemudian pandangannya seperti apa ke depan. Artinya dia sudah memiliki pandangan hidup. Pandangan hidupnya ke depan seperti apa. Dia mau jadi apa. Apakah dia memang seorang pendidik atau bukan. Ataukah dia menjadi seorang profesional atau menjadi pegawai yang baik. Kemudian dia mempunyai prinsip-prinsip hidup. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti, dan mana yang tidak. Yang kedua, manusia yang bisa menjadi pendidik adalah manusia dewasa yang telah memiliki tujuan hidup atau cita-cita hidup tertentu. Termasuk cita-cita untuk menjadi pendidik. Maka seringkali saya tekankan bahwa untuk menjadi pendidik itu bukan hal yang mudah. Bukan hanya dari sekolahnya, tapi di dalam kehidupan pun dia mempunyai beban yang cukup berat. Dia harus mempunyai cita-cita menjadi pendidik untuk menjadi seorang pendidik. Karena seorang pendidik yang baik pasti berasal dari peserta didik yang baik. Dan dia akan menjalani fase-fase pendidikan menjadi seorang pendidik dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan segenap kemampuannya, dan dia fokus, tidak teralihkan ke dalam bidang-bidang yang lain. Nah, ini ciri khas pendidik yang baik. Walaupun kita masih jarang mendapati hal yang semacam ini, tapi paling tidak kita berupaya untuk mengarah ke sana. Yang selanjutnya, manusia yang cakap mengambil keputusan, baik batin untuk dirinya sendiri, atau perbuatan yang akan dia pertanggungjawabkan terhadap dirinya sendiri. Begini, setiap keputusan manusia, terutama manusia dewasa, dia harus bisa dipertanggungjawabkan. Minimum, dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap perilaku manusia dewasa harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, salah satu contoh pendidik atau salah satu syarat menjadi pendidik adalah mampu bertanggung jawab terhadap keputusannya sendiri. Yang selanjutnya, manusia yang telah cakap menjadi anggota masyarakat aktif dan penuh dengan inisiatif. Tanpa adanya keaktifan, seorang pendidik mustahil akan membuat siswanya aktif atau peserta didiknya aktif. Tanpa adanya inisiatif dari pendidik, maka akan sulit mengharapkan peserta didiknya mempunyai inisiatif yang baik. Ya, kita lihat sajalah. Seringkali dosennya, gurunya sudah sedemikian aktif dan mempunyai inisiatif yang beragam, tapi peserta didiknya hanya diam, manut-manut, manggut-manggut. Iya Pak, terima kasih Pak, oke Pak, baik Bu. Nah, ini salah satu yang harus dimiliki oleh pendidik. Yang terakhir, dapat bertindak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai atas tanggung jawabnya sendiri demi kebahagiaan dirinya dan masyarakat. Nah, ini hampir mirip ya dengan yang tadi nomor 3, bahwa dia harus bertanggung jawab, tapi bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga kepada orang lain, dan disertai dengan pemahaman, pelaksanaan, penghayatan, dan juga konsekuensinya terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Di dalam masyarakat, orang yang berpribadian dewasa secara susila mempunyai tanggung jawab tertentu terhadap orang lain, terhadap orang yang belum dewasa. Entah karena status kodratnya atau status sosialnya dalam kelompok masyarakat tersebut. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa posisi ini bisa diisi oleh orang tua, guru, tokoh masyarakat, baik itu tokoh agama, kemudian tokoh pemimpin daerah, kemudian juga pemimpin-pemimpin provinsi, wali kota, sampai presiden. Itu merupakan tanggung jawab
yang melekat kepada dirinya. Lalu bagaimana karakter pendidik itu? Karakter pendidik paling tidak dia mempunyai kematangan yang stabil. Dia nggak galau. Dia mempunyai stabilitas. Dia sudah selesai dengan dirinya. Kematangan sosial yang stabil. Baik, jadi dirinya psikologisnya sudah stabil, kemudian secara sosial dia juga stabil, kemudian mempunyai kematangan secara profesional. Artinya dia tahu tugas-tugas dia. Dengan atau tanpa reward, dia sudah menjalankan hal itu semua. Sehingga tidak lagi, ya kalau nggak ada bayarannya atau nggak ada rewardnya, kita nggak jalanin. Contoh sederhana begini, tugas guru itu 3. Sama dengan dosen, ngajar, meneliti, dan pengabdian. Guru lebih dominan ke mengajarnya atau mendidiknya. Lebih dominannya. Pak, penelitiannya gimana? Ada penelitiannya guru. Penelitian PTK misalnya. Penelitian sederhana di dalam kelas. Jadi dia memberikan treatment di dalam kelas, memberikan tindakan dalam kelas. Bagaimana seharusnya jika kelasnya terlalu aktif sehingga tidak bisa dikontrol, dia harus memberikan tindakan seperti apa? Atau sebaliknya, terlalu pasif. Terlalu aktif dan terlalu pasif kan juga bermasalah. Kemudian berikutnya pengabdiannya, Pak. Pengabdiannya dia memberikan pengarahan, dia mempunyai kewajiban memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya kemarin kita bahas ya sedikit bahwa siswa belum usia 7 tahun atau masih usia 5 tahun, tapi sudah dimasukkan sekolah dasar. Nah, ini harus diedukasi walaupun dia guru SMK. Begitu juga jika memang siswa memaksakan diri untuk masuk SMA, tapi kemampuan akademisnya minim, kurang. Dia harus mengedukasi. Terlepas nanti orang tua dan anak itu memilih tetap untuk masuk SMA, itu kita kembalikan kepada masyarakat. Karena nanti yang akan menanggung konsekuensinya adalah masyarakat. Tapi kita tidak boleh lelah, tidak boleh berhenti untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, ini salah satunya. Saya berupaya melalui YouTube, melalui media sosial yang begitu banyak, begitu luas cakupannya, berusaha untuk mengedukasi. Jika Anda mungkin berikan atau putar video ini di depan masyarakat umum, mudah-mudahan masyarakat lebih memahami. Secara kredibilitas profesional, Anda sudah tahu lah. Anda bisa cek kredibilitas saya sebagai ini. Dan saya berani mengikrarkan bahwa ya saya pendidik. Seperti yang telah saya jelaskan juga kemarin. Bahwa sinetron, tayangan-tayangan sinetron, kemudian pub, diskotik, gagah berani, begitu luas berpromosi. Mereka dengan bangganya. Mengapa kita yang di dalam pendidikan nggak bangga? Kenapa kita nggak berusaha untuk berkampanye juga? Tinggal masyarakat yang memilih. Mau seperti apa? Masyarakat silahkan cek track record kita masing-masing. Apakah memang saya seorang pendidik atau bukan? Atau ada yang dirasa kurang? Silahkan cari dari ahli yang lain. Nah, ini juga tanggung jawab dan karakter sebagai seorang pendidik. Nah, tanggung jawabnya sampai mana? Tanggung jawab pendidik itu dunia akhirat ya sebenarnya. Jadi apa-apa yang saya ucapkan di sini, saya pertanggungjawabkan baik kepada diri sendiri, kepada masyarakat, kepada negara, bangsa, negara, dunia maupun akhirat. Karena saya mempunyai dasar. Saya mempunyai sanad. Saya mempunyai pengalaman. Jadi apa-apa yang saya utarakan, walaupun ini bentuknya mata kuliah, tapi saya tidak akan membicarakan sesuatu yang bukan atau tidak pernah saya laksanakan. Jadi semua yang saya utarakan adalah apa-apa yang sudah saya laksanakan.
dan itu berhasil dan itu benar. Gitu ya. Kemudian tanggung jawabnya dia mau memikul tugas mendidik secara bebas, berani dan gembira. Dia nggak boleh, pendidik ini profesional, nggak boleh terkungkung dalam kepentingan-kepentingan baik itu politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Artinya begini, betapapun kecilnya yang didapat oleh seorang guru bukan alasan untuk dia menggadaikan profesionalitasnya kepada pihak lain atau kepada kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingan pendidikan, terutama pendidikan kepada anak dan masyarakat. Yang ketiga, menerima dan mematuhi norma dan nilai kemanusiaan. Pendidik tanggung jawabnya itu kepada kemanusiaan, bukan kepada negara saja, bukan kepada masyarakat saja, bukan kepada sekolah saja, bukan hanya kepada siswa saja. Maka dengan kata lain biasanya pendidikan adalah memanusiakan manusia. Yang keempat, sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan serta akibat-akibat yang ditimbulkan. Nah, tanggung jawab pendidik, dia harus menyadari dampaknya seperti apa. Mungkin hari ini ilmu pendidikan belum begitu digandrungi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, bukan tidak mungkin dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan, setelah pandemi ini selesai, orang menyadari bahwa begitu besarnya makna, dampak, dan pentingnya ilmu pendidikan. Negara kita sudah menyadarinya dengan 20% anggaran belanja negara. Walaupun itu tidak sepenuhnya dianggarkan untuk pendidikan, tapi lebih kepada untuk gaji guru, honor guru. Kalau itu kepegawaian, menurut saya itu kepegawaian. Yang dimaksud pendidikan adalah bagaimana memastikan terlaksananya pendidikan yang baik, berkualitas, dan merata di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu yang harusnya 20%. Kalau gaji guru atau honor guru, itu kewajiban negara, konsekuensi dari negara, baik itu pemerintahnya maupun masyarakatnya. Anda bisa cek undang-undang yayasan, Anda bisa cek undang-undang Sisdiknas. Nanti Anda akan menemukan bahwa kenapa gaji guru swasta itu variannya luar biasa, disparitasnya luar biasa. Dan mengapa guru negeri itu posisinya di tengah. Nah, Anda bisa pelajari itulah nanti ya. Yang 5, menghargai orang lain termasuk anak didik. Oke, kemudian bijaksana dan hati-hati. Kalau ini sudah pasti ya, itu tanggung jawab. Jadi anak itu dianggap sebagai anaknya sendiri oleh sang pendidik. Itu tanggung jawabnya dia. Dan dia harus menghargai sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan si anak itu tadi. Dan dia harus bijaksana dan hati-hati. Tidak sembrono, nggak nekat gitu ya. Maka memang berat jadi pendidik tanggung jawabnya itu. Karena terbatas oleh nilai-nilai di kanan, kiri, di depan, di belakang, di atas, dan di bawah. Walaupun memang faktanya itu masih belum sesuai dengan apa yang didapat oleh seorang pendidik. Yang keempat adalah kewibawaan pendidik. Artinya kewibawaan pendidik ini dia dapat dipatuhi, dia dapat dipercaya oleh peserta didik, oleh masyarakat, dan dia juga dapat menjadi model atau profil yang bisa diikuti, bisa dijadikan patokan. Sehingga gini, ya gurunya aja begitu, siswanya gimana dong? Nah, ini kan terkait dengan kewibawaan. Kewibawaan guru seperti apa? Walaupun kita juga bisa melihat bahwa kewibawaan guru ini jatuh lantaran begitu masifnya pemberitaan gaji gurunya rendah. Artinya guru miskin. Apa salah guru miskin?
Nggak salah. Semiskin apapun dia tetap guru. Dia mempunyai hak untuk didengarkan, dipatuhi, diikuti, dan menjadi profiling. Lepas dia ada plus minus, ada kelebihan dan kekurangannya, itu manusiawi. Tapi sebagai profesi, dia guru. Dia punya hak itu, dan itu melekat. Dan tidak ada satu pihak pun yang mempunyai hak untuk menghilangkan kewibawaan-kewibawaan yang semacam itu. Kenapa dia mempunyai kewibawaan? Ya karena dia umurnya jelas, dia umumnya lebih tua gitu ya. Walaupun seringkali saya mengajar di Pascasarjana siswa-siswa atau mahasiswa yang lebih tua dibanding saya. Tapi paling tidak pengalamannya dia lebih banyak. Yang berikutnya, dia mempunyai kelebihan di taraf pengetahuan. Oleh karena itu, pengajar, guru, dia harus S1. Karena untuk mendidik, dia butuh ilmu yang cukup. Stratanya 2 di atas. 2 di atas. Sekolah, baik dari PAUD sampai SMA, itu dianggap satu level. Level 1, level 2 kalau di KKNI. Tapi kalau di dalam ilmu pendidikan itu tetap sekolah. Begitu juga dengan dosen ataupun asisten dosen. Orang yang mengaku mengasisteni atau asisten dosen itu minimum S2. Adalah bentuk kezoliman jika ada yang mengaku S1 atau belum lulus S1, dia sudah dianggap sebagai asisten dosen. Asisten dosen dia tetap harus S2. Lihat Undang-Undang Pendidikan, Sisdiknas. Kalau kita mau fair, kita mau sportif, tadi sebagai seorang pendidik kita harus mengikuti norma dan nilai. Harus mempunyai profesionalitas. Yang terakhir adalah adanya pelimpahan wewenang ya. Wewenang yang diberikan oleh undang-undang, oleh negara, oleh lembaga, baik itu yayasan, swasta, perusahaan, maupun pemerintahan. Ada pengakuan atas kelebihannya. Nah, itu bisa Anda lihat di misalnya sertifikasi profesi guru atau sertifikasi profesi dosen. Itu kan adanya pengakuan. Nah, di sanalah kewibawaan pendidik bisa muncul. Yang terakhir adalah guru merupakan pendidik. Guru termasuk pendidik karena adanya tanggung jawab sosial terhadap orang yang belum dewasa, dalam hal ini peserta didik di sekolah. Sebagai seorang pendidik di sekolah atau sering disebut guru, selain harus memiliki sifat pendidik secara umum yang bersifat persyaratan pribadi, guru pun perlu memiliki persyaratan berkaitan dengan kompetensi. Ada 4 kompetensinya, ada pedagogik, ada sosial, ada profesional, ada kepribadian. Apa tadi? Pedagogik, profesional, sosial, kepribadian. Pedagogik ini terkait dengan keilmuan. Sosial itu dengan kemasyarakatan. Profesional terkait dengan tugas-tugasnya. Ya. Dan yang keempat, kepribadian itu terkait dengan psikologis dirinya sendiri, profiling dirinya sendiri. Artinya, guru sebagai seorang pendidik memang sebagai seorang profesional, guru itu pada dasarnya mempunyai intelijensi, sikap, dan prestasi di bidang pekerjaannya. Secara sederhana ditunjukkan oleh kemampuan menguasai materi ajar dan metodologinya, baik itu ngajarnya, kemudian pemilihan-pemilihan media, kemudian menyusun rencana pembelajaran, bahan ajar, evaluasi, menyusun program, treatment-treatment, tindakan-tindakan. Maka seorang guru dan dosen itu ya, dia harus memiliki kemampuan-kemampuan itu. Akan sangat disayangkan jika seorang guru atau dosen tidak memiliki kemampuan-kemampuan profesional seperti itu. Seorang guru dan dosen itu nggak cukup hanya bermodal ijazah saja, tapi juga harus kemampuan belajar seumur hidup, yang kemarin udah kita bahas juga, untuk memperkaya dan memutakhirkan kemampuannya. Jadi sepanjang hayatnya seorang guru atau seorang dosen, dia harus tetap belajar, dia harus tetap berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau misalnya ada istilah guru yang gaptek, itu saya secara pribadi itu mempertanyakan apakah benar dia seorang profesional. Harusnya dia tetap berkembang, harusnya dia tetap mengikuti perkembangan zaman. Ketika kondisi seperti ini, dia harus bisa membuat pembelajaran-pembelajaran yang kualitasnya mirip
Atau paling tidak standar, sesuai dengan standar. Yang berikutnya, upaya profesional seorang guru untuk mentransformasikan kemampuan profesionalnya ke dalam bentuk pendidikan dan mengajar secara berhasil. Tadi ya, ada program, ada perencanaan, ada media, ada bahan ajar, evaluasi, dan lain sebagainya. Guru juga harus dapat memperkaya dan meremajakan kemampuan melalui inovasi mengajarnya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa inovasi itu penting. Jadi bukan hanya mengikuti perkembangan zaman, tapi juga dia wajib mempunyai inovasi-inovasi. Dulu, dengan menulis makalah, dengan menulis, kalau PPT udah zaman 2000 ke sini, sebelumnya masih ada yang namanya transparan. Transparan itu udah cukup canggih. Kemudian masuk PPT. Sekarang sudah tidak cukup lagi. Dia harus mempunyai e-book, e-modul, video pembelajaran. Dia harus mempunyai pembelajaran online, daring. Dia harus mempunyai evaluasi-evaluasi yang sifatnya online. Dia harus mempunyai perencanaan-perencanaan yang matang dan yang progresif. Untuk apa? Untuk menjawab segala kebutuhan zamannya. Tidak mungkin guru menjadi profesional jika sebagian kecil waktunya yang tercurah untuk pekerjaannya. Artinya dia bukan paruh waktu. Guru atau dosen itu bukan paruh waktu. Dia full time. Kalau guru saya berpesan kepada saya, jadi guru itu 24 jam. Di sekolah, di kampus itu mengajarkan ilmu, di rumah mendoakan, mendorong, memotivasi, membangun. Itulah guru. Jadi seperti yang tanggung jawab tadi ya, tanggung jawab guru atau pendidik atau dosen itu bukan hanya dunia, tapi dunia akhirat. Bukan hanya kepada peserta didiknya, tapi juga kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Oke, sekian tentang pendidik. Kita lanjut nanti ke tujuan dalam pendidikan. Terima kasih.